Pas dia tengok di dalam, itu bener-bener kotor dapurnya. Ada belatung, ada bekas-bekas daging berceceran. Pokoknya besok kasih tahu para pegawai. Kalau biasanya Om bikin bakso 300 porsi, besok Om bakal siapin 600 porsi. Mendengar perkataan Om Arif, di situ Hadi ngerasa aneh. Kok Om Arif ini bisa tahu besok warung baksonya bakalan rame? Halo semuanya, balik lagi bareng gua Dera. Dan selamat datang di channel Besok Lusa, di mana di channel ini gua bakal bagiin cerita dan pengalaman horor yang pernah terjadi. Video kali ini ada sebuah kisah dari seorang pria bernama Hadi, di mana dia pernah ikut kerja di warung bakso milik pamannya. Selama kerja di sana, Hadi banyak banget tuh ngalamin kejadian ganjil. Dia ngerasa kalau warung bakso milik pamannya itu ada yang gak beres. Apalagi pas si Hadi ngeliat pamannya ngelakuin ritual-ritual aneh di belakang rumah. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi dan dilakukan oleh pamannya ini? Nah, sebelum lanjut, kalian bisa like dulu video ini dan juga subscribe buat berlangganan. Nyalain lonceng notifikasinya biar ketika ada video baru dari channel ini, kalian bisa nonton yang pertama kali. Tanpa basa-basi dan bikin kalian makin penasaran dengan cerita si Hadi, langsung aja kita menuju ke ceritanya. Jadi bro, gue dapet cerita ini langsung dari si Hadi, di mana Hadi merupakan pemuda berusia 25 tahun yang kala itu bekerja sebagai kuli bangunan di proyek-proyek yang ada di daerahnya. Suatu hari, rumah Hadi ini kedatangan tamu yaitu Pak Arif dan juga Bu Sari. Pak Arif dan Bu Sari merupakan saudara dari bapaknya Hadi, di mana mereka datang ke situ niatnya buat silaturahmi karena udah 2 tahun tuh mereka nggak ketemu. Dan yang perlu kalian ketahui juga, Pak Arif ini merupakan seorang pengusaha yang udah sukses di luar kota, di mana dia ini sukses dalam bidang kuliner, yaitu buka warung bakso. Nah, di rumah Hadi itu, Pak Arif, Bu Sari, sama keluarga Hadi itu ngobrol-ngobrol tuh. Mulai dari obrolan ringan, obrolan makanan, sampai ngobrolin kerjaan. Dan lagi ngobrol gitu, tiba-tiba Pak Arif ini nanya ke si Hadi. Usia kamu sekarang berapa, Di? 25 om, emangnya kenapa? Harusnya umur segitu kamu udah cari jodoh, jangan dilama-lamain. Rencananya sih tahun depan Hadi pengen nikah om, tapi modalnya belum ada. Apalagi bulan-bulan ini proyek lagi nggak ada om. Emang jodohnya orang mana Di? Masih orang sini kok om. Om juga tahulah kalau lihat. Nah terus kalau nggak ada proyek, gimana caranya kamu ngumpulin uang Di? Ya nggak tahu om, mudah-mudahan bulan depan ada proyek lah. Ya udah, kamu ikut om aja deh kerja di warung bakso. Kebetulan minggu lalu ada satu karyawan om yang keluar. Dia katanya diterima di perusahaan. Sekarang di warung bakso karyawannya jadi kurang 1. Kamu mau nggak? Kalau Hadi sih mau-mau aja om, tapi harus tanya dulu ke si Neng. Ya udah, kalau nanti kamu mau, tinggal datang aja ke rumah om. Kamu udah pernah kesana kan dulu? Iya om, nanti saya ngobrol dulu sama si Neng. Kalau udah ada keputusan, saya berangkat deh ke rumah om. Sekitar jam 7 malam setelah makan-makan, Pak Arif dan Bu Sari pamitan buat pulang. Setelah mereka berdua pulang, ibunya Hadi tiba-tiba ngobrol. Kamu benar mau ikut kerja sama Om Arif? Bener bu, emangnya kenapa? Ya kalau ibu bersyukur aja. Asalkan kamu di sana jangan lupa sholat 5 waktu. Usahain sholat tahajud juga di masjid. Iya bu, nanti Hadi usahakan. Kamu kalau ikut kerja sama Om Arif, jangan males-malesan. Mentang-mentang kerja sama saudara, bisa kerja seenaknya. Om Arif itu dari dulu orangnya disiplin. Makanya sekarang dia bisa kaya raya tuh. Iya pak, Hadi juga tahu. Hadi gak bakal lupa pesan bapak sama ibu. Setelah obrolan itu, Hadi kemudian pamit buat tidur. Dan besok paginya, dia datang ke rumah pacarnya, mau minta izin. Tapi anehnya, pas minta izin, pacarnya itu kayak yang gak mau tuh si Hadi berangkat ngikutin Om Arif. Entah kenapa lah pokoknya. Tapi yang jelas di situ, si Hadi itu harus ngasih pengertian lebih banyak lagi ke pacarnya. Sampai setelah ngobrol cukup lama,
pacarnya ini ngizinin Hadi lah buat berangkat ikut kerja di warung bakso milik Om Arif. Singkat ceritanya 2 hari kemudian, setelah beres-beres pakaian apa yang harus dia bawa, Hadi mulai berangkat tuh dari tempat dia menuju rumah Om Arif. Jarak perjalanan itu membutuhkan waktu sekitar 5 jam. Hadi memutuskan buat naik kendaraan umum ke sana. Nah, di dalam perjalanan itu, Hadi tiba-tiba mikir di dalam bus. Kayak ada sesuatu yang bikin Hadi itu harus balik lagi. Cuma waktu itu si Hadi nggak terlalu menggubris lah. Terlebih pikiran Hadi ingin dapat modal buat nikah tahun depan dengan pacarnya. Si Hadi waktu itu berangkat jam 3 sore dan sampai di rumah Om Arif sekitar jam setengah 8 malam. Pas nyampe di depan rumah Om Arif, Hadi ini agak bingung tuh ngeliat rumah Om Arif yang baru. Karena 5 tahun yang lalu Hadi ingat datang ke situ, rumahnya masih biasa aja. Sekarang cuy, kata Hadi, itu rumah udah 2 tingkat. Di depannya ada 3 mobil. Hadi perhatikan bener-bener tuh rumah. Ini rumah Om Arif apa bukan gitu kan. Tapi pas Hadi lihat mobil, Hadi inget tuh mobil itu yang dipakai Om Arif pas datang ke rumahnya. Wah bener nih rumah Om Arif. Hadi masuklah ke situ. Pas Hadi masuk ke situ, Hadi langsung ngetok pintu kan. Assalamualaikum, Om. Ini Hadi, Om. Nggak berselang lama, Om Arif keluar tuh buka pintu. Kamu Di, kirain nggak bakal kesini. Om udah tunggu dari kemarin. Ya udah, ayo masuk. Nah, mereka berdua masuk tuh ke ruang tamu. Pas si Hadi masuk ngelihat penampakan di ruang tamu, wah itu barang-barangnya mewah banget tuh. Mulai ada Gucci mahal, ada lukisan gede kan, terus ada barang-barang mewah lah di situ. Hadi sempat gugup juga tuh pas masuk ke sana karena dulu penampakan rumah Om Arif ini beda banget. Rumahnya masih kecil, sekarang rumahnya gede banget. Hadi duduklah di situ. Pas duduk, Om Arif ngobrol. Dari rumah berangkat jam berapa kamu, Di? Jam 3, Om. Tadi naik bis. Harusnya kamu naik travel, biar cepet. Uangnya cuma ada buat naik bis, Om. Kalau travel agak mahal. Ya udah, kamu masukin barang-barang kamu ke kamar itu. Pak Arif waktu itu nunjuk salah satu kamar di dekat ruang tamu, yang kata Pak Arif, itu merupakan kamar anaknya yang sedang berkuliah di luar negeri. Kamu nanti tidurnya di situ. Itu kamarnya Seno. Seno lagi kuliah di Malaysia. Apa nanti Seno nggak marah, Om? Enggak, tenang aja. Om udah minta izin kok. Sok cepet masukin barang-barang kamu ke sana. Nanti habis itu kamu langsung mandi. Habis mandi, kamu kesini lagi. Ada yang mau Om obrolin sama kamu. Setelah disuruh sama Om Arif, Hadi kemudian memasukkan barang-barangnya ke kamar yang katanya itu kamar Seno. Kamar anaknya Om Arif yang lagi kuliah di luar negeri. Setelah masukin barang, Hadi kemudian mandi. Dan setelah mandi, Hadi balik lagi ke ruang tamu buat ngobrol sama Om Arif. Besok kamu mulai kerja ya. Soalnya warung udah mulai keteteran tuh. Cuma ada 3 orang. Siap, Om. Hadi besok mulai kerja. Emang masuknya jam berapa, Om? Kalau warung baksonya itu buka jam 12. Kamu datang ke sana jam 11 aja. Soalnya harus beres-beres dulu. Besok habis subuh, Om sama Tante mau langsung ke pasar, nyari bahan-bahan buat di warung. Kamu tinggal berangkat aja ya sendiri. Toh deket tuh, paling cuma 20 meter warung Om. Sambil Om Arif ini nunjuk ke arah warung yang katanya warung bakso itu sekitar 20 meter dari rumah Om Arif. Pokoknya tugas kamu di warung itu cuma nganterin bakso, beresin mangkok-mangkok yang kotor, sama ngelayanin pengunjung yang butuh sesuatu. Kalau yang bikin bakso itu udah ada 1 karyawan, yang nyuci sama di kasir juga udah ada. Jadi kamu tugasnya fokus aja di situ. Iya, Om, mudah-mudahan Hadi bisa kerja yang bener. Soalnya kan ini baru pertama kali Hadi kerja di warung. Ya kamu banyak belajar aja lah sama teman-teman di situ. Nanti juga bisa. Sekarang kamu masuk kamar, tidur, biar gak kecapean besok. Iya, Om, Hadi izin dulu buat tidur. Besoknya Hadi bangun jam 5 pagi. Pas dia bangun, Om Arif sama Bu Sari emang udah gak ada tuh di rumah. Yang jelas mereka lagi pergi ke pasar buat beli bahan-bahan di warung bakso. Nah, karena penasaran, Hadi ini pengen jalan-jalan tuh, pengen tahu rumahnya Om Arif segede apa, halaman depan sampai halaman belakang gitu kan. Dia mulai tuh jalan-jalan ke depan rumah Om Arif sambil lihat-lihat kan. Wah, ini rumah gede juga gitu kan. Om Arif dulu orangnya biasa banget, tapi sekarang
udah jadi orang kaya tuh di kota. Dia juga jalan ke halaman belakang rumah Om Arif. Pas sampai halaman belakang, Hadi lihat-lihat, itu enak banget tuh suasananya. Ada pohon, ada saung-saung juga. Tapi pas Hadi perhatiin, di pojokan itu ada gundukan tanah tuh. Hadi mikir, apa itu makam gitu kan? Tapi masa ada makam di dalam rumah? Tapi di situ Hadi berpikir positif. Mungkin aja itu kuburan kucing atau kuburan hewan. Nah, setelah dari halaman belakang, Hadi balik lagi tuh ke dalam rumah dan siap-siap buat mandi dan berangkat menuju ke warung bakso. Setelah siap-siap, sekitar jam 11 siang, Hadi berangkat dari rumahnya Om Arif menuju ke warung bakso. Hadi jalan kaki tuh di situ, dan benar aja warung bakso itu nggak terlalu jauh, paling cuma 20 atau 25 meter lah. Pas nyampe ke warung bakso, Hadi ngeliat di situ ada Om Arif sama Bu Sari lagi duduk-duduk di depan warung bakso. Kelihatannya udah capek banget tuh. Dan Hadi juga ngeliat di dalam warung itu ada 3 orang yang lagi beres-beres. Nah di situ si Hadi disuruh duduk dulu sama Om Arif. Kamu sekarang masuk ke dalam, ikut beres-beres sama mereka, ajak mereka kenalan. Nanti si Erik bakal jelasin apa aja yang perlu kamu lakuin, sama apa aja peraturan yang ada di warung bakso. Sok sana masuk. Setelah itu, Hadi pun masuk ke dalam warung bakso dan di situ berkenalan lah sama 3 orang pegawainya Om Arif. Di situ Hadi kenalan sama Erik yang tugas sehari-harinya sebagai koki dan nyeduh bakso yang ada di warung. Satu lagi bernama Muklis, tugasnya adalah cuci piring dan bersihin mangkok bekas bakso. Satu lagi bernama Ica, tugasnya sebagai kasir dan juga pembukuan di warung. Nah, setelah kenalan, Hadi mulai ngobrol sama Erik. Di, kamu ini masih saudaranya Pak Arif ya? Iya bang, saya saudaranya dari kampung. Kamu udah tahu aturan yang ada di warung bakso ini? Belum bang, emang aturannya apa aja? Sebenarnya Pak Arif gak ngasih aturan banyak. Cuma kamu harus disiplin aja. Kalau kerja jangan telat sama males-malesan. Terus yang paling utama, dan aturan ini harus benar-benar kamu patuhi. Apa itu bang? Kamu jangan sampai ngintip ataupun masuk ke tempat Om Arif sama Bu Sari bikin bakso. Maksudnya tempat yang mana bang? Sambil nunjuk, si Erik ngejelasin ke si Hadi. Tuh coba kamu lihat, itu ruangannya yang ada di belakang. Kamu jangan sampai masuk ke situ. Emangnya kenapa bang? Kamu gak usah nanya kenapa, pokoknya jangan. Dulu abang juga pernah tuh dimarahin habis-habisan sama Pak Arif gara-gara ngedeketin tuh ruangan. Waktu itu kan Pak Arif habis bikin bakso. Nah abang ngeliat pintunya belum ketutup rapat. Niat abang cuma pengen nutup itu pintu. Tapi pas mau jalan ke ruangan itu, disangka Pak Arif, abang ini mau masuk ke dalam. Wah di situ, abang dimarahin bener-bener sama Pak Arif. Habis-habisan lah marahnya. Kebun binatang pokoknya keluar dari mulut Pak Arif. Wah sampai segitunya ya bang? Soalnya kata Pak Arif, dia nggak mau resep bakso yang selama ini dia ciptakan itu sampai bocor keluar. Apalagi warung bakso ini rame banget. Tiap hari yang datang itu nggak pernah sepi. Pokoknya, satu kota ini udah tahu warung baksonya Pak Arif. Pantas aja Om Arif marah sampai segitunya ke abang. Dia pasti pengen jagain tuh resep. Makanya, kamu jangan sampai coba-coba. Nanti kena marah kayak abang. Setelah selesai beres-beres dan semuanya siap, Pak Arif sama Bu Sari pamitan pulang dari warung bakso itu. Dan tepat jam 12, Hadi bersama Erik mulailah membuka warung bakso. Dan gak butuh waktu lama, cuma sekitar 10-15 menit, itu warung bakso milik Pak Arif langsung penuh sama pelanggan. Wah di situ Hadi yang baru pertama kali kerja itu bener-bener kerepotan tuh, nganterin bakso ke meja-meja pelanggan kan, bawa juga mangkok yang kotor ke belakang. Tapi Hadi ini ngerasa seneng tuh dan kagum sama pencapaian Om Arif. Bahkan dia ini sempat mikir, pantas aja Om Arif jadi kaya. Tiap hari warung baksonya rame kayak gini. Ada pelanggan keluar, pelanggan baru masuk. Sampai bener-bener Hadi itu gak pernah berhenti nganterin bakso ke meja-meja pelanggan. Sampai gak kerasa saking sibuknya itu si Hadi, sekitar jam 5 sore, semua bakso yang ada di gerobak
udah habis terjual. Di situ Hadi ngerasa lega tuh, karena udah habis baksonya dan pelanggan udah pada pulang. Nah, singkat ceritanya, setelah semua bakso habis, Hadi dan teman-temannya itu beres-beres sampai warung ditutup sekitar jam 6 sore. Setelah jam 6 sore, Hadi kemudian balik dari warung bakso menuju ke rumahnya Om Arif. Dan setelah Hadi sampai di rumah Om Arif, dia nggak buru-buru buat istirahat. Dia mandi dulu, habis mandi dia pergi ke masjid. Karena inget pesan ibunya sebelum dia berangkat ke sana. Bahkan kegiatan kayak gitu Hadi ulangi setiap hari. Jam 11 berangkat ke warung bakso, jam 5 atau jam 6 sore dia pulang dari warung bakso, kemudian mandi dan ke masjid. Bahkan si Hadi ini sampai kenal tuh sama imam masjid yang ada di lingkungan situ. Singkat ceritanya, seminggu kemudian setelah Hadi tinggal di rumah Om Arif dan juga kerja di warung bakso, suatu malam Hadi ini ngeliat Om Arif kedatangan tamu tuh ke rumahnya. Jadi waktu itu Hadi ini kan lagi tiduran di kamarnya. Nah, pintu kamar Hadi itu terbuka sedikit. Pas lagi tiduran gitu, tiba-tiba ada tamu datang ke rumah sambil ngetuk pintu. Mendengar ketukan pintu, Pak Arif waktu itu langsung bukain dan nyuruh si tamu itu masuk ke dalam. Mereka berdua duduk tuh di ruang tamu. Awalnya Hadi ini nggak terlalu menggubris tamu tersebut, tapi pas Hadi dengar pembicaraan mereka, Hadi makin penasaran. Rip, apa sih yang kamu pikirkan? Abah kan udah bilang dari awal. Segera lakukan. Iya, Bah, saya tahu. Tapi saya harus mikir lagi. Kasihlah waktu beberapa hari. Rip, semakin lama kamu berpikir, jangan sampai karena kamu menunda-nunda, itu akan jadi malapetaka buat kamu sendiri. Mendengar sayup-sayup pembicaraan Om Arif dan tamunya, Hadi ngerasa penasaran. Karena apa yang mereka bicarakan itu terdengar aneh. Hadi bangunlah tuh dari tempat tidurnya dan ngintip dari celah pintu sambil dengerin juga obrolan mereka. Iya, Bah, saya ngerti. Saya juga nggak mau harta saya hilang. Makanya, lakukan secepatnya sebelum dia benar-benar marah sama kamu. Di situ, Hadi melihat wajah Om Arif kayak yang gelisah dan juga bingung. Sambil menarik napas panjang, Om Arif itu ngobrol lagi sama tamunya. Baik, Bah, akan saya lakukan secepatnya. Bagus, Arif. Memang itu yang harus kamu lakukan. Seminggu lagi, Abah tunggu kamu dan istri kamu datang ke rumah. Hadi yang dengerin pembicaraan itu ngerasa bingung. Apa sih ini yang lagi dibicarain sama Om Arif dan tamunya? Dia nggak pernah ngerti tuh konteks pembahasan Om Arif. Sampai si tamu Om Arif ini pamit buat pulang dari rumahnya. Nah, singkat cerita, setelah itu besoknya seperti biasa nih, Hadi jam 11 tuh berangkat ke warung bakso. Dan di sana Hadi kerja sampai jam 5 sore. Habis itu dia mulai ke masjid dan sholat maghrib sampai isya di masjid. Pas pulang dari masjid, Hadi ini masuk ke dalam rumah. Tapi pas masuk, Om Arif sama Bu Sari kelihatan gak ada tuh di rumah. Biasanya mereka itu lagi duduk-duduk di ruang tamu sambil nonton TV. Hadi jalan ke dapur mau ngambil air. Pas dia lagi nuangin air ke gelas, di balik jendela dia ngelihat Om Arif sama Bu Sari lagi ada di belakang rumah. Hadi memperhatikan Bu Sari dan Om Arif itu lagi ngapain sih di belakang rumah. Mereka kelihatannya sibuk banget. Semakin lama Hadi perhatikan, Om Arif itu kayak yang lagi nyangkul tanah. Dan setelah tanah itu cukup dalam, tiba-tiba Bu Sari dari dalam kresek ngeluarin kepala kambing. Nah, habis itu kepala kambing yang dipegang Bu Sari itu dimasukkan ke dalam lubang yang udah digali tadi sama Om Arif. Dikuburlah itu kepala kambing. Setelah kepala kambing itu dikubur, Bu Sari sama Om Arif tiba-tiba duduk di depan kuburannya. Dan Om Arif ini ngeluarin dupa dari dalam sakunya. Dibakarlah dupa itu di depan mereka. Di situ Hadi ngerasa aneh. Apa sih yang sedang dilakukan Om Arif sama Bu Sari ini? Karena di pikiran Hadi, Om Arif sama Bu Sari ini orangnya baik banget. Ngapain gitu kan ngelakuin ritual-ritual kayak gitu di belakang rumah. Setelah itu, Hadi kemudian balik lagi tuh ke kamar. Dan gak terlalu memikirkan lah apa yang dilakukan sama Om Arif dan Bu Sari di belakang.
Nah, singkat ceritanya suatu hari pas Hadi lagi kerja di warung bakso dan warung lagi penuh-penuhnya, Hadi tiba-tiba pengen kencing ke belakang. Dia jalanlah menuju ke arah WC. Pas lagi jalan gitu, tiba-tiba Hadi ngeliat ruangan dapur yang biasa digunain sama Om Arif dan Bu Sari buat bikin bakso. Pintunya kebuka sedikit. Hadi berpikir, ini Om Arif pasti lupa nih kunci pintu. Hadi punya niat buat nutup itu pintu, tapi dia ingat tentang perkataan si Erik waktu pertama kali datang ke warung itu. Nah, pas lagi kayak gitu, si Hadi mikir juga, kalau misal nggak dikunci, ada orang masuk, nanti gimana nih resep bisa bocor ke orang lain? Daripada resep bocor, lebih baik dia kena marah sama Om Arif. Jalanlah dia nekat tuh buat nutupin itu pintu dapur yang kebuka. Pas nyampe di depan pintu, Hadi ngeliat sedikit tuh, ngintip. Di dalam ada kuali-kuali yang tempat ngerebus bakso. Nah, pas mau ditutup, tiba-tiba Hadi nggak sengaja nendang pintunya sampai kebuka. Dan pas kebuka, Hadi bener-bener bengong tuh, ngelihat kondisi dapur tempat produksi bakso Om Arif. Keadaannya kotor banget. Di dalamnya Hadi lihat itu ada belatung. Pokoknya nggak bersih lah. Hadi makin penasaran kan. Masuklah dia selangkah ke dalam dapur itu. Dia coba tengok ke dalam. Pas dia tengok di dalam, itu bener-bener kotor dapurnya. Ada belatung. Ada bekas-bekas daging berceceran. Kuali-kuali yang biasa digunain Om Arif itu kotor banget, kayak yang gak pernah dicuci sama sekali. Di situ si Hadi bingung. Kok kotor begini dapurnya? Makin penasaran dia. Masuklah dia akhirnya ke dalam. Pas dia masuk ke dalam, si Hadi ngeliat di pojokan dapur tempat produksi bakso. Itu ada jenglot ngegantung. Dan di bawah jenglot itu ada wadah yang berisikan cairan merah. Semakin lama Hadi perhatikan itu cairan merah, Hadi berpikir, apa jangan-jangan ini darah ya? Tapi dia nggak bisa mastiin juga tuh, karena suasana di dalam dapur produksi bakso itu cahayanya agak redup. Dia tengok kanan kiri lagi tuh, dan pas Hadi ngeliat ke dalam kuali, di dalam kuali itu ada apa coba? Ada kepala kambing yang belum direbus. Wah, di situ Hadi benar-benar shock dengan apa yang dia lihat di dalam dapur produksi bakso. Hadi buru-buru keluar tuh dari dalam dapur tempat produksi bakso karena takut juga ketahuan sama Om Arif ataupun Bu Sari. Dia tutup pintu, kemudian ke WC tuh karena tadi dia mau kencing kan. Habis dari WC, dia balik lagi ke dalam warung. Di dalam warung, dia cuma diam aja tuh mikirin apa yang dia lihat di dapur tempat produksi bakso. Sampai beberapa hari kemudian, tiba-tiba, warung bakso milik Om Arif itu sepi banget dari pelanggan. Beberapa hari sebelumnya, pelanggan yang selalu banyak dan habis ratusan mangkok, itu tiba-tiba drop banget. Bahkan sehari cuma ada 10 orang, 20 orang, dan itu berlangsung selama 1 minggu. Tapi Hadi gak banyak mikirin tuh, karena dia di situ cuma kerja doang. Sampai tiba suatu malam, Hadi inget sama pesan ibunya di kampung. Suruh jangan telat sholat 5 waktu. Dan juga kalau bisa suruh tahajud di masjid. Nah, malam itu sekitar jam 2 Hadi berangkat ke masjid mau laksanain sholat tahajud. Pas sampai di masjid, dia ketemu ustadz di sana, yaitu Pak Ustadz Ali yang biasa ngimamin di masjid itu. Setelah ngelaksanain sholat tahajud di masjid, sebelum pulang, ini Ustadz Ali ngajak ngobrol si Hadi. Di, kamu ini kan masih saudaranya Pak Arif ya? Iya Pak Ustadz, memangnya kenapa? Saya ini bingung sama Pak Arif, Di. Udah 2 tahun, dia nggak pernah lagi tuh datang ke masjid. Di situ si Hadi kaget dengan pernyataan dari Ustadz Ali. Ah, yang benar Pak Ustadz, masa nggak pernah ke masjid? Jangankan sholat 5 waktu, sholat Jumat aja nggak pernah ketemu. Kalau dulu sih Pak Arif emang sering ke masjid. Bapak juga sering ketemu sama dia. Tapi 2 tahun belakangan, Bapak nggak pernah lihat lagi tuh. Padahal Pak Arif ini kan udah kaya banget. Harusnya makin rajin ke masjid.
Kalau itu sih saya kurang tahu apa masalahnya Pak Ustadz. Saya ini kan baru kesini beberapa minggu yang lalu. Ya, semoga suatu saat Pak Arif bisa ke masjid lagi lah. Nah, singkat ceritanya, beberapa hari warung bakso milik Pak Arif itu makin sepi. Di situ, si Hadi bingung kan dengan apa yang terjadi. Kok orang-orang gak mau lagi datang ke warung baksonya Pak Arif? Apa jangan-jangan ada warung bakso baru gitu kan? Nah, si Hadi juga ngelihat Om Arif dan Bu Sari selama ada di rumah. Itu wajahnya kayak lesu banget. Udah lesu, kelihatannya kayak orang bingung. Kayak ada yang dipikirin lah sama Om Arif dan Bu Sari. Si Hadi di situ kan mikir, apa sih yang sebenarnya terjadi? Sampai tiba-tiba Om Arif ngobrol ke si Hadi. Di, warung bakso bakal kita tutup dulu 2 hari. Kamu diem di rumah aja. Soalnya Om Arif sama tantemu itu bakal pergi dulu. Emangnya mau pergi kemana Om? Kamu gak usah tahu deh. Om pokoknya mau ada urusan. Paling 2 hari lagi Om sama tantemu pulang. Jaga rumah ini baik-baik. Kalau kamu mau keluar, kunci rumahnya. Iya Om, kalau gitu Hadi gak bakal kemana-mana kok. Paling jauh juga pergi ke masjid. Setelah pembicaraan itu, bener aja besoknya warung bakso ditutup sama Om Arif. Om Arif sama istrinya hari itu juga berangkat pakai mobil, gak tahu mau kemana. Selama mereka berdua pergi, Hadi tetap di rumah gak kemana-mana. Ya paling jauh paling pergi ke masjid doang, ngelaksanain sholat 5 waktu atau sholat tahajud. Nah, suatu malam ketika Om Arif dan Bu Sari gak ada di rumah, Hadi ini ngalamin kejadian aneh. Jadi malam itu Hadi ini punya niat mau sholat tahajud di masjid. Dia beres-beres persiapan, kemudian jalanlah keluar rumah. Pas Hadi lagi ngunci pintu, Hadi ngedenger di bagian belakang rumah itu kayak ada orang jalan. Penasaranlah dia, apa jangan-jangan maling gitu kan? Jalanlah dia ke belakang buat mastiin. Tapi pas dia sampai ke belakang rumah, gak ada orang sama sekali. Hadi sempat bingung di situ. Apa jangan-jangan dia yang salah dengar gitu kan? Udahlah dia tuh balik lagi, mau jalan ke masjid. Pas balik badan dan mau jalan lagi ke masjid, tiba-tiba Hadi ngedengar suara di telinganya. Tolong. Tolong. Tolong saya. Mendengar suara itu, Hadi ngeliat ke belakang. Gak ada orang sama sekali. Wah, dia langsung jalan tuh cepet-cepet menuju ke masjid sambil gemeteran di jalan. Nah, singkat ceritanya, 2 hari setelah Om Arif dan Bu Sari pergi, akhirnya mereka berdua pulang tuh. Pas sampai ke rumah, Om Arif langsung ngobrol ke si Hadi. Di, besok warung bakso bakal Om buka lagi. Kamu besok masuk kerja ya, jam 11. Siap Om, Hadi besok masuk kok. Pokoknya besok kasih tahu para pegawai. Kalau biasanya Om bikin bakso 300 porsi, besok Om bakal siapin 600 porsi. Makanya kalian harus benar-benar siap, karena pelanggan pasti bakal banyak banget. Mendengar perkataan Om Arif, di situ Hadi ngerasa aneh. Kok Om Arif ini bisa tahu besok warung baksonya bakalan rame? Bahkan Om Arif itu udah punya rencana bikin sekitar 600 porsi bakso buat nyambut para tamu-tamunya. Tapi di situ Hadi ya cuma bisa nurut aja lah. Dia kemudian tidur tuh malam itu. Nah, singkat ceritanya, sekitar jam 2 malam Hadi ini udah terbiasa bangun buat sholat tahajud pergi ke masjid. Tapi sebelum pergi, dia ini biasa cuci muka ke kamar mandi. Jalanlah tuh si Hadi ke kamar mandi. Pas jalan ke kamar mandi, Hadi melirik ke arah jendela dapur. Dan dia melihat ada Om Arif sama Bu Sari di belakang rumah. Penasaranlah Hadi, ngintip tuh dia di jendela. Pas Hadi perhatikan, Om Arif ini kayak lagi nyembelih ayam. Tapi anehnya, itu darah ayam ditadah sama Bu Sari di dalam wadah. Terus aja tuh Hadi liatin. Dan tiba-tiba, itu darah ayam yang ada di mangkok diminum sama Bu Sari. Di situ Hadi merinding. Dalam pikiran Hadi, sebenarnya apa nih yang lagi dilakuin Om Arif sama Bu Sari gitu kan? Nah, setelah Bu Sari minum darah, itu mangkok yang masih ada darahnya dikasih ke Pak Arif.
Sama juga tuh, Pak Arif minum darah ayam itu. Hadi nggak habis pikir dengan apa yang dia lihat malam itu. Bahkan karena merasa jijik melihat Om Arif dan Bu Sari minum darah, Hadi buru-buru tuh masuk ke kamar mandi. Dia cuci muka lah, pengen segera pergi ke masjid. Dan besoknya bener aja kata Om Arif, ketika warung bakso dibuka, itu nggak butuh waktu lama. Pelanggan datang memenuhi warung bakso milik Pak Arif. Wah, di situ bener-bener Hadi kerepotan banget tuh. Warung bakso yang kemarin-kemarin sepi, tiba-tiba ramai lagi. Udah gitu, porsi yang biasanya cuma 300 sama Pak Arif ditambahin jadi 600. Tapi walaupun dibikin 600 porsi, itu warung bakso tetap habis semuanya. Cuma bedanya ini habis sekitar jam 9 malam. Kebayang nggak tuh? 600 porsi dalam sehari. Habis cuma dalam waktu jam 12 siang sampai jam 9 malam. Apa yang dirasain sama si Hadi? Bener-bener capek hari itu. Sampai ketika Hadi datang ke rumah, itu langsung tidur tuh. Gak inget apa-apa lagi, saking capeknya. Nah, pas tidur gitu, malamnya si Hadi ini mimpi. Apa coba yang dimimpiin Hadi? Dalam mimpi itu, Hadi melihat ada 2 orang yang sedang diarak massa menuju ke sebuah tempat penyiksaan. Semakin lama Hadi perhatikan, wajah dari kedua orang itu seperti Hadi kenal. Yang pertama, anaknya Om Arif, yaitu si Seno, yang katanya lagi kuliah di luar negeri. Dan yang satunya lagi di samping Seno, itu adalah Hadi sendiri. Saking syoknya, Hadi teriak. Pas Hadi teriak, ternyata dia baru bangun dari mimpi. Hadi cuma bisa bengong tuh habis mimpi itu. Dia mikir, pertanda apa ini? Gak biasanya dia mimpi kayak gitu. Apalagi mimpiin si Seno dan dirinya lagi disiksa di sebuah lapangan. Pas bangun itu, sekitar jam 3 subuh, Hadi mutusin buat berangkat ke masjid, mau jalanin sholat malam sekalian sholat subuh di masjid. Beres sholat subuh, pas baru keluar dari masjid, Hadi tiba-tiba muntah darah. Untungnya ada Ustadz Ali dan beberapa warga yang sholat subuh. Nolonginlah tuh si Hadi. Di, kamu kenapa? Kamu lagi sakit? Gak tahu Pak Ustadz, tadi dada saya sakit banget. Kayaknya kamu kecapean, Di. Pak, tolong bantuin angkat Hadi masuk ke masjid. Akhirnya beberapa warga membantu Pak Ustadz Ali membawa Hadi masuk lagi ke masjid. Di masjid itu, Ustadz Ali ngasih minum ke Hadi sambil ngelapin darah yang keluar dari sela-sela bibir Hadi. Lagi kayak gitu, tiba-tiba Ustadz Ali ngobrol. Kok kamu aneh banget sih, Di? Tiba-tiba batuk darah. Saya juga nggak tahu, Pak Ustadz. Kok Bapak ngerasa aneh ya sama kamu, Di? Coba, kamu cerita, ada apa sih sebenarnya? Saya juga nggak tahu, Pak Ustadz. Tapi, semalam saya ini mimpi aneh. Mimpi aneh? Mimpi apa, Di? Semalam, saya ini mimpi lagi disiksa di sebuah lapangan sama anaknya Om Arif, si Seno. Yang bener kamu, Di? Bener, Pak Ustadz. Saya ngelihatnya ngeri banget. Setahu saya, Seno kan lagi kuliah di luar negeri. Mendengar perkataan dari Hadi kalau si Seno lagi kuliah di luar negeri, Ustadz Ali dan beberapa warga yang ada di situ bengong ngeliatin si Hadi. Kuliah di luar negeri? Kata siapa? Kata Om Arif, Pak Ustadz. Di, kamu, keluarga kamu, sama orang di kampung, tahu nggak? Tahu apa, Pak Ustadz? Seno, anaknya Pak Arif, itu sudah meninggal dunia. Meninggal? Yang bener aja, Pak Ustadz. Seno meninggal setahun yang lalu. Padahal anaknya baik banget, suka ke masjid, di sini bareng Bapak, sama kayak kamu, suka sholat malam. Kok saya baru tahu, Pak Ustadz? Terus, kenapa Om Arif nyembunyiin itu ya? Loh, justru Bapak nyangkanya kamu itu udah tahu. Kamu kan keluarganya. Di belakang rumah Pak Arif, itu ada kuburan. Nah, itu kuburannya Seno. Masa kamu nggak tahu? Astagfirullahaladzim.
Yang benar Pak Ustadz. Coba tanya seluruh warga di sini. Semua udah pada tahu. Di situ Hadi benar-benar bingung tuh dengan pernyataan Pak Ustadz Ali dan beberapa warga. Kenapa Om Arif ini nyembunyiin kematian Seno ke dia sama keluarga dan orang-orang yang ada di kampung? Ada apa sebenarnya dengan Om Arif ini? Kok tega-teganya padahal masih saudara? Setelah Pak Ustadz Ali menceritakan semuanya, Hadi kemudian diantar pulang oleh beberapa warga menuju ke rumahnya Pak Arif. Singkat cerita besoknya, Hadi ngerasa kepalanya itu benar-benar pusing. Bilang dia ke Om Arif kalau dia nggak bakalan masuk kerja ke warung bakso. Dan selang 1 hari, pusing itu nggak hilang-hilang dari kepala Hadi. Bahkan ditambah lagi sama panas dan dingin di tubuhnya. Hadi di situ minta tolonglah ke Om Arif sama Bu Sari buat dibeliin obat atau enggak diantar ke dokter. Tapi apa? Bu Sari dan Pak Arif gak pernah mau tuh ngantar Hadi buat pergi ke dokter ataupun beliin obat. Di situ Hadi ngerasa bingung kan. Kok Om Arif sama Bu Sari ini tega banget gitu kan sama saudara sendiri. Suruh beliin obat gak mau, suruh ngantar ke dokter gak mau. Minimal kalau gak mau, nyuruh orang lah gitu kan. Soalnya si Hadi kan masih saudaranya Om Arif. Masa setega itu sih? Sampai si Hadi terbaring sakit seminggu lamanya di kasur. Itu gak pernah diperhatiin sama Om Arif ataupun Bu Sari. Gak pernah dibeliin obat, gak pernah diantar ke dokter. Di situ Hadi benar-benar kecewa sama Om Arif dan Bu Sari. Mereka ini kan masih saudara dia. Tapi kenapa ketika dia minta tolong buat diantar ke dokter, gak pernah mau? Seolah-olah penyakit yang diderita oleh Hadi itu bakalan sembuh sendiri. Tapi nyatanya seminggu tuh gak ada perkembangan sama sekali, justru makin parah. Hadi karena marah, kecewa sama Om Arif dan Bu Sari, memutuskan buat kemasin bajunya, pergi dari rumah Om Arif hari itu juga. Dengan kepala pusing, dengan badan yang menggigil, dia jalan tuh ketika Om Arif dan Bu Sari lagi ada di warung bakso. Hadi yang menggendong tas itu berjalan nyari angkot sampai ke terminal. Setelah sampai di terminal, dia bahkan dibopong oleh kernet bus, dimasukkan ke dalam bus buat pulang ke kampungnya. Dalam perjalanan itu, Hadi gak habis pikir dengan apa yang dilakukan Om Arif sama Bu Sari kepada dia. Kok bisa setega itu? Mereka gak memperdulikan Hadi selagi Hadi sakit. Padahal Hadi ini udah kerja bagus banget di warung baksonya. Sampai setelah 5 jam perjalanan, Hadi tiba di kampungnya. Pas mau sampai di depan rumah ketika dia jalan, Hadi udah mulai sempoyongan, gak bisa ngendaliin badannya. Dan tiba-tiba jatuh dia pingsan di situ. Bapak dan ibunya yang melihat Hadi terjatuh langsung teriak-teriak tuh minta bantuan tetangga. Ketika Hadi sadar, di sampingnya itu udah ada mantri yang emang biasa keliling kampung ngobatin warga yang ada di situ. Pak Mantri ngobrol ke si Hadi. Kok badan kamu panas banget, Di? Kamu udah periksa ke dokter atau belum? Sambil lemes, si Hadi ngejawab. Saya udah sakit selama seminggu, Pak Mantri. Minta tolong ke Om Arif sama Bu Sari. Mereka nggak peduli. Yang bener, Di. Masa Om Arif gak peduli sama kamu? Hadi udah nangis-nangis, Pak. Minta diantar ke dokter. Tapi Om Arif gak pernah mau nganter. Bener-bener si Arif. Masa sama saudara sendiri gak mau nganter? Hadi juga gak tahu, Pak. Hadi udah minta tolong beberapa kali, tapi gak pernah mau didengar. Hadi akhirnya maksain buat pulang ke sini, Pak. Ya sudah, ini Pak Mantri kasih kamu obat. Kamu minum 3 kali sehari, biar panas di badan kamu itu cepat reda. Ibu sama bapak gak usah khawatir, nanti Hadi juga sembuh kok. Sekarang, saya mau ngobrol dulu sama bapak. Pak Mantri itu ngajak ngobrol bapaknya Hadi di ruang tamu. Pak, saya udah kasih Hadi obat. Semoga Hadi bisa cepat sembuh pakai obat itu. Memangnya anak saya ini kenapa, Pak Mantri? Saya nggak bisa jelasin. Saya juga bingung, Pak. Penyakit seperti ini
Jarang banget saya temuin. Biasanya orang panas itu paling sehari 2 hari, Pak. Kesananya paling lemes doang. Tapi kata pengakuan Hadi, dia udah panas selama seminggu. Saya harus benar-benar teliti, Pak. Takutnya salah. Tapi Bapak nggak usah khawatir. Nanti dengan obat yang saya berikan, panas di badan Hadi itu pasti sembuh kok. Cuma saran saya, Bapak harus datang ke Pak Kiai. Karena saya curiga lihat penyakitnya Hadi, Pak. Curiga? Curiga gimana, Pak Mantri? Pokoknya, Bapak temui aja Pak Kiai. Sok tanyain ke Pak Kiai. Kalau obat, kan udah saya beri. Tinggal minta doa aja ke Pak Kiai. Setelah ngobrol-ngobrol, Pak Mantri akhirnya pulang dari rumah Hadi, dan bapaknya Hadi itu segera tuh datang ke Kiai yang ada di kampung mereka. Setelah sampai di rumahnya Pak Kiai, bapaknya Hadi langsung cerita tuh tentang penyakit yang dialami sama Hadi. Terlebih ketika Pak Mantri nyuruh bapaknya Hadi buat datang ke Pak Kiai. Setelah semua bapaknya Hadi ceritakan, Pak Kiai memutuskan buat nengok Hadi ke rumahnya. Sesampainya Pak Kiai di rumah Hadi, dia langsung masuk tuh ke kamarnya Hadi. Tapi pas masuk ke kamarnya Hadi, Pak Kiai benar-benar kaget. Sampai bapaknya Hadi nanya tuh, "Ada apa Pak Kiai? Kok kaget?" Saya ngelihat Hadi, kok seperti ada yang berbeda ya. Maksudnya gimana Pak Kiai? Coba kamu ambilin segelas air putih. Ibunya Hadi pergi ke dapur buat ngambil air dan diberikan kepada Pak Kiai. Di situ Pak Kiai memegang air putih sambil membaca sesuatu. Dan setelah dibacakan, air putih itu diminumkan ke si Hadi. Pas Hadi minum air putih dari Pak Kiai, badan yang tadinya panas itu normal kembali. Kata Hadi, ketika meminum air putih itu, dia ngerasa kalau badannya itu tiba-tiba kayak mendapat tenaga baru. Sampai Hadi ngobrol ke ibu, bapak, dan Pak Kiai yang ada di situ. "Pak, selama Hadi tinggal di rumahnya Om Arif, Hadi banyak banget ngalamin kejadian aneh. Dari mulai ngeliat penampakan, sampai ngeliat Om Arif dan Bu Sari ngelakuin ritual aneh di belakang rumah mereka." Ritual? Ritual apa maksud kamu, Di? Hadi juga nggak tahu Pak apa yang sedang mereka lakukan. Cuma Hadi pernah melihat Bu Sari sama Om Arif itu minum darah ayam, sama nguburin kepala kambing di belakang rumahnya. Astagfirullahaladzim. Yang benar kamu, Di? Beneran Bu, Hadi nggak bohong. Di, sebenarnya kamu itu mau ditumbalkan sama om kamu sendiri. Kagetlah ibu, bapak, sama si Hadi di situ mendengar pernyataan dari Pak Kiai. Astagfirullah. Yang benar Pak Kiai. Semoga prasangka saya salah. Tapi saya melihat tanda-tandanya di Hadi. Pak Kiai, saya juga pernah mimpi. Di dalam mimpi itu, saya dan anaknya Om Arif disiksa di sebuah lapangan. Sebelum saya pulang ke sini, saya baru tahu kalau Seno, anaknya Om Arif, itu udah meninggal dunia. Warga situ sendiri yang ngobrol ke Hadi. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kok si Arif jadi kayak gitu sih? Dulu kan terkenal banget suka ke masjid. Di, sekarang kalau si Arif datang lagi ke sini dan ngasih sesuatu ke kamu atau keluarga, gak usah diterima aja. Kalau dia ngajak lagi kamu kerja ke sana, tolak saja. Toh di sini masih banyak kok kerjaan. Kalau lagi nggak ada proyek, kamu tinggal bilang aja ke Pak Kiai. Pak Kiai punya teman kok. Nanti Pak Kiai bantulah. Terus kalau nanti Hadi udah baikan, Hadi bawa uang 50.000, kasih ke anak yatim. Semoga aja dengan zakat itu, Hadi bisa dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya Pak Kiai, nanti bakal Hadi lakuin kalau Hadi udah agak enakan. 2 hari kemudian setelah Hadi mulai membaik dan bisa beraktivitas, dia kemudian mengambil uang 50.000 di dompetnya dan dikasih ke anak yatim yang ada di sekitar rumah Hadi. Bener aja apa yang dikatakan Pak Kiai. Setelah Hadi lakukan, Hadi nggak ngerasa lagi sakit. Dan sebulan kemudian Hadi dapat proyek tuh. Jadilah Hadi kuli bangunan lagi bersama bapaknya di proyek itu. Dan tambahan, ada satu fakta dari si Hadi, kalau Om Arif sama Bu Sari itu nggak pernah pulang kampung lagi sampai sekarang. Mereka nggak pernah ketemu lagi ataupun silaturahmi ke rumahnya Hadi.
Tapi buat Hadi itu nggak masalah. Yang penting Hadi ini nggak pernah memutuskan silaturahmi ke Om Arif. Kalau Om Arif mau datang ke rumah ya silahkan gitu kan. Cuma dia nggak bakal mau lagi ikut kerja ke sana. Udah tahu di sana kayak apa. Terus kemudian ya menurut pengakuan dia mau ditumbalin sama Om Arif. Ya semoga aja ada pelajaran yang bisa diambil sama kalian semua setelah menonton cerita ini. Kalau kalian suka bisa like videonya dan juga subscribe buat berlangganan. Nyalain juga lonceng notifikasinya biar ketika ada video baru dari channel ini, kalian bisa nonton yang pertama kali. Dan buat kalian yang punya cerita horor, bisa langsung kirim ke DM Instagram gua yang ada di sini. Mungkin itu aja video kali ini, semoga kalian suka. Akhir kata gua Dera. Sampai ketemu lagi di cerita horor besok lusa.